Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini teman-teman, yang pertama kita bahas pada sebuah bangunan adalah tentang gambar. Untuk gambar bangunan teman-teman agak sedikit berbeda dengan gambar piping. Yang pertama di bangunan itu yang perlu kita ketahui dan kita pahami adalah gambar denah. Denah ini adalah gambar bangunan yang dipotong kurang lebih 1 meter dari lantai. Kira-kira begitu definisinya denah ini. Nah, yang pertama kali kita harus pahami teman-teman bahwa kalau di gambar bangunan itu memakai skala 1:100 untuk gambar denah, gambar potongan, rencana atap, ya rencana pondasi, semua itu memakai skala 1:100 termasuk tampak depan juga. Nah, yang membedakan nanti skalanya adalah di saat kita menggambar detailnya, detail gambar. Nah, itu ada berbeda, bisa skala 1:20 dan lain-lain. Dan juga di gambar bangunan selalu menggunakan sentimeter teman-teman. Nah, seperti yang terlihat ini 150 ini adalah 150 cm. Yang ini 500 adalah 500 cm atau 5 meter. Nah, yang pertama adalah apa artinya skala 1:100? Skala 1:100 adalah 1 cm digambar mewakili 100 cm yang ada di lapangan. Seperti ini teman-teman, 200 tambah 500 sama dengan 700. 700 dari asnya tiang ini ke as tiang depan. 700 itu kalau kita gambar menjadi 7 cm. Dan yang sebenarnya nanti di lapangan rumah itu panjangnya 700 cm atau 7 meter. Itu yang sebenarnya. Tapi digambar cuma 7 cm. Makanya itulah disebut skala 1:100. Oke. Nah, yang kedua, kita lihat di sini ada angka 0,05 min, ada plus minus 0,00. Nah, ini artinya teman-teman, kalau plus minus 0,00 ini adalah muka lantai, atau kalau di istilahnya di piping adalah elevasi. Kalau di bangunan, elevasinya itu di muka lantai, elevasinya 0,00. Nah, seperti kita lihat ini terasnya min 0,05. Artinya ruang tamu ini lebih tinggi daripada teras ini. Ini adalah selisihnya 0,05 ya, karena di muka lantai ruang tamu ini 0,00, kemudian ini minus 0,05. Artinya turun 5 cm. 5 cm ke bawah. Gitu. Kemudian semuanya ini sama. 0,00 kamar tidur, dapur, kamar tidur juga plus 0,00 lantainya. Nah, kemudian di kamar mandi ini min 0,05, artinya kamar mandi ini lebih rendah sedikit, lebih rendah 5 cm daripada dapur. Nah, oke. Kemudian lambangnya ini, kalau ini pintu teman-teman, lambang pintu, ukuran pintu sesuai dengan kemauan kita berapa, standarnya pintu. Bisa 1 meter, bisa 80 cm, terserah kita. Nah, ini lambang pintu. Kemudian ini lambang jendela. Ya, jendela seperti ini. Nah, jendela juga itu tergantung kita maunya berapa, seperti modelnya apa, itu semua selera kita teman-teman. Itulah untungnya kalau kita mengerti mendesain sendiri teman-teman. Walaupun kita minta bantuan daripada jasa konstruksi atau jasa arsitek, tapi kita bisa juga menentukan karena kita paham betul dengan denah teman-teman. Itulah sebabnya makanya penting banget kita mempelajari denah ini teman-teman. Karena kita tahu bahwa bangunan ini adalah kebutuhan primer dan saya kira setiap orang menginginkan punya rumah sendiri. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini ada potongan seperti ini, potongan AA, nanti saya akan jelaskan juga apa gunanya. Kemudian ada potongan BB juga, saya akan jelaskan nanti teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan tentang denah. Kalau kita mau mendesain sebuah bangunan teman-teman,
Contoh misalnya kita punya lahan, misalnya kita punya lahan seperti ini, katakan seperti ini misalnya 15 kali 10. Terus kita mau buat rumah misalnya katakanlah 13 ini ya, misalnya ini ya, biar luas sedikit halamannya ya teman-teman. Nah misalnya ini, misalnya ini lebarnya kita buat katakan 4 meter. Nah ini kita buat 9 ya teman-teman, 9 meter total keseluruhan panjangnya bangunan ini. Kemudian lebarnya ini cukuplah 7 meter ya. Nah kita desain sendiri teman-teman, bangunan ini ruang tidurnya kita mau simpan di mana. Katakanlah misalnya ini kita buat dinding di sini, kita mau jadikan ini ruang tamu misalnya, ruang tamu. Nah di sini kan misalnya kita bagi 3 lah ya. Di sini kan karena 9 meter maka kita jadikan 300 300 300. Nah ini kita misalnya buat kamar tidur lah di sini. Ini pintunya membuka ke dalam gitu ya teman-teman. Nah ini misalnya kita mau ruang tamu nih, kita mau majukan sedikit lah supaya kita bisa buat teras misalnya 50 cm atau setengah meter kita masukkan. Nah ini kita bisa buat teras teman-teman. Jadi semuanya itu terserah kita teman-teman ya, kesesuaian kita, hati kita senangnya seperti apa. Nah misalnya ini kita mau buat di sini juga, kita mau buat misalnya kamar tidur 300 ya, 3 meter, nah 3 kali 3 misalnya. Nah di sini kita mau buat kamar tidur juga, di sini ruang keluarga. Jadi semua itu terserah kita teman-teman. Jadi tinggal kita berpikir ngutak-atik sketnya, nanti kalau sudah selesai baru kita gambar pakai skala seperti yang saya bilang tadi. Kalau seperti ini 9 meter ya harus 9 cm digambar, mewakili 900 cm yang ada di lapangan. Nah gitu caranya teman-teman. Nah kita nyeketnya yang gampang-gampang dulu teman-teman, yang model rumah yang gampang-gampang dulu, baru kita buat denahnya gitu, cara desainnya teman-teman ya. Nah, jadi dengan adanya kemampuan kita membuat desain sendiri, kita bisa nanti setelah ada gambaran, kalau misalnya kita mau nyuruh jasa konstruksi atau jasa arsitek, kita tinggal ini teman-teman, tinggal ngasih gambaran ke mereka. Oh sket yang saya mau buat seperti ini, tolong dibuatkan seperti ini gitu. Nah, nanti dibantu sama arsiteknya, mungkin nanti dibantu, oh ini cocoknya Husainnya model begini gitu kan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mau sendiri juga boleh, kalau sudah punya kemampuan untuk mendesain sendiri, kemudian membuat dena sendiri seperti ini. Nanti dengan dena ini teman-teman bisa menghitung besinya berapa, batu kalinya nanti akan saya bagikan juga cara menghitungnya teman-teman, termasuk cara menghitung semen, pasir dan lain sebagainya, rapnya gitu ya. Karena memang saya masih kesulitan mendapatkan file indeks standar nasional Indonesia teman-teman. Kalau orang tua kita dulu pakai analis BOW untuk membuat suatu rencana anggaran biaya, tapi kalau sekarang sudah ada standarnya sendiri. Tapi it's okay teman-teman, next saya akan bagikan cara-cara menghitung materialnya semua, jadi teman-teman juga nanti mudah kalau misalnya mau renovasi rumah misalnya, nanti teman-teman bisa ngitung sendiri. Oke, saya kira itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dan ini akan berkelanjutan teman-teman di video akan datang atau berikutnya. Saya akan memberikan sebuah potongan ya, saya akan jelaskan sebuah potongan gambar sehingga nanti teman-teman bisa berlatih sendiri untuk membuatnya sendiri. Demikian itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita belajar bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama, dan saya berdoa teman-teman yang menginginkan punya tempat tinggal sendiri atau rumah sendiri, saya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.